Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan penuh keakraban, perjamuan persaudaraan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan dalam Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas dosa-dosa kita supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, petang hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai kurban baru sepanjang masa. Pada malam Ia menyerahkan dirinya. Kami mohon semoga kami Kau perkenankan menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa.
Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu.
Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa.
Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini kita mengenang perjamuan Tuhan. Betapa pentingnya suatu perjamuan itu dalam kehidupan manusia. Perjamuan yang kita rayakan adalah perjamuan di mana kita mau meniru juga orang-orang Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk mengadakan perjamuan sebelum perayaan Paskah. Demikian pula yang dilakukan
oleh Yesus dan para muridnya. Tadi dikatakan bahwa sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, perjamuan yang dilakukan dalam tradisi orang-orang Israel, sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan dari kitab Keluaran, yaitu bahwa tujuannya perjamuan itu supaya setiap anggota keluarga adalah selamat. Maka tadi dari masing-masing ketetapan dari perjamuan itu harus diikuti mengenai hewannya, mengenai cara makannya, dan kemudian juga hal-hal yang harus diikuti, misalnya dengan sayuran pahit, kamu harus memakannya pinggangmu berikat, kaki berkasut, tongkat ada di tanganmu, dan kamu memakannya cepat-cepat. Nah, ini adalah semuanya aturan-aturan dalam perjamuan. Nah, kalau di keluarga kita kalau mengadakan makan bersama antara orang tua dan anak, juga biasanya tidak boleh sembarangan. Kalau dulu saudara-saudara masih kecil, kalau makan bersama tidak boleh kecap. Nah, ya piak, wah, tidak boleh. Nah, aturannya makan harus ya soban, tidak boleh piak gitu. Kemudian juga tidak boleh, kalau saudara-saudara mempunyai pengalaman makan bersama, biasanya makan bersama harus konsentrasi, tidak boleh banyak ngomong, nanti keselak, kesedak ya. Kemudian tidak boleh juga main-main ya, supaya konsentrasi dengan makanannya. Nah, itu aturan-aturan yang ada dalam keluarga-keluarga kita. Yang sederhana pun ada aturannya, apalagi ini adalah perjamuan bersama dalam rangka untuk merayakan Paskah. Saudara-saudara yang terkasih, selain itu juga tadi dalam kitab Keluaran, supaya setiap orang mengoles-oleskan darah di ambang pintu. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Perjamuan yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini, kemudian kalau kita kaitkan dengan perjamuan yang diadakan oleh Yesus bersama murid-muridnya, ya, semua perlambangan dalam perjanjian lama itu adalah terpenuhi dalam diri Yesus. Sebagaimana pemimpin perjamuan bersama orang-orang Israel di sini adalah Yesus bersama murid-muridnya. Kemudian darah yang dioles-oleskan pada pintu adalah pintu keselamatan bagi orang-orang Israel, sehingga setiap orang yang pintunya dioles-olesi dengan darah, semua dilewati dengan hukuman, maka selamatlah keluarga-keluarga itu. Darah yang dioles-oleskan dalam ambang pintu atau di pintu-pintu ini dalam perjamuan oleh Tuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah lambang di mana darah Yesus yang teroles pada kayu salib.
kayu yang teroles dengan pengorbanan Yesus sepenuh-penuhnya pada waktu Yesus menanggung dosa-dosa manusia. Dan yang dioleskan pada kayu itulah adalah sebagaimana juga yang dilambangkan yang dioleskan pada pintu-pintu. Artinya bahwa setiap orang yang mengikuti perjamuan Tuhan, di mana salib yang terolesi dengan darah membuka keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Ini saudara-saudara, kalau kita kaitkan dalam bacaan pertama dengan bacaan Injil hari ini, jadi pengorbanan Yesus di kayu salib adalah membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan yang diadakan Yesus bersama murid-muridnya adalah perjamuan di mana Yesus sendiri mengorbankan sepenuh-penuhnya dirinya untuk pengorbanan bagi murid-muridnya ini. Kalau kita merenungkan bacaan yang kedua, ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, berbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan Bapa Tuhan sampai Ia datang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perjamuan yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya bersama murid-muridnya adalah penyerahan total atas diri Yesus ini untuk pengorbanan bagi orang-orang yang dicintainya. Inilah tubuhku. Saudara-saudara yang terkasih, jadi perjamuan yang diadakan oleh Tuhan Yesus adalah perjamuan keselamatan. Kita setiap kali mengikuti perjamuan, kita setiap kali juga mendengar kata-kata ini, inilah tubuhku, inilah darahku, setiap kali kita mengadakan perjamuan di dalam Ekaristi. Tapi bahwa kemungkinan dari kita juga belum mengerti apa artinya inilah tubuhku dan inilah darahku. Kemungkinan bahwa itu hal yang biasa-biasa saja, tetapi kalau kita renungkan sungguh-sungguh bahwa apa yang diberikan Yesus kepada umatnya begitu luar biasa, memberikan dirinya sepenuh-penuhnya, tubuh dan darahnya sebagai lambang penebusannya. Tadi saudara-saudara dalam bacaan Injil, di tengah-tengah perjamuan, Yesus kemudian membasuh kaki para muridnya. Jadi kalau biasanya adalah sebelum perjamuan, pemimpin itu atau hamba biasanya yang membasuh adalah seorang hamba yang mau masuk rumah perjamuan itu dibasuh. Sedangkan yang dilakukan oleh Yesus adalah pada waktu perjamuan. Jadi beda, memang yang dilakukan kebiasaan orang ini berbeda. Kalau kita melihat bagaimana cara Yesus membasuh kaki para muridnya, kalau kita simak ya, apa yang dilakukan oleh Yesus sungguh-sungguh mau menggambarkan bahwa Yesus yang mencintai murid-muridnya sepenuh-penuhnya. Dia yang adalah guru, dia yang adalah Tuhan, yang seharusnya dibasuh kakinya, tetapi
Dia yang membasuh kaki para muridnya ini. Saudara-saudari yang terkasih, dari tadi kita dengarkan bagaimana cara membasuh. Bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya, menanggalkan jubahnya. Sungguh-sungguh mau menggambarkan bahwa dalam diri Yesus jubah yang menggambarkan kekuasaan itu ditanggalkannya. Dia mengenakan sehelai kain lenan atau orang sering menyebutnya sebagai celemek yang diikatkan, seperti kalau orang-orang yang sedang masak ya memakai celemek, tidak lagi memakai jubah tetapi memakai celemek. Dan biasanya adalah celemek ini dipakai oleh hamba-hamba, oleh orang-orang yang melayani dalam pembasuhan itu. Sedangkan ini dikenakan oleh Yesus. Jadi kain lenan yang diikatkan pada pinggangnya, gambaran adalah Yesus mau merendahkan diri, yang tidak lagi berpakaian dengan jubah, dan kemudian juga mengikatkan kain lenan pada pinggangnya adalah menggambarkan seorang hamba yang mau melayani murid-muridnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kalau kita renungkan saudara-saudara, Yesus mengerjakan sendiri kalau dalam cerita ini. Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Tidak menyuruh murid-muridnya, ambil air sini. Nah, tetapi bahwa dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Kemudian mulai membasuh kaki murid-muridnya. Nah, murid ini ya kemudian ada yang protes bahwa gurunya membasuh kaki. Kaki adalah bagian tubuh yang paling bawah, yang kotor, yang kena apa saja. Disitulah yang dibasuh. Kenapa tidak membasuh wajahnya? Bukan, yang dibasuh adalah kakinya. Lambang bahwa kaki adalah mau menunjukkan pembasuhan yang amat sangat sederhana, bukan yang sekedar membasuh, tetapi adalah sebagaimana para budak itu membasuh kaki dari tuannya, para pembantu membasuh kaki bagi tuannya. Kemudian menyikannya dengan kain yang terikat pada pinggang itu. Jadi sungguh-sungguh ditampilkan sebagai seorang hamba yang menuang air, kemudian mengelap sendiri kaki para murid-muridnya ini. Ini saudara-saudara yang terkasih adalah perlambangan-perlambangan bahwa Yesus sungguh-sungguh amat mencintai murid-muridnya. Walaupun muridnya ada kelemahan-kelemahan, tetapi sungguh-sungguh cinta kasih Tuhan ini ditunjukkan di dalam penampilan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini. Saudara-saudari yang terkasih, jadi yang terkenal pada Trihari Suci Kamis Putih adalah ada tanda pembasuhan kaki, tanda kita mau mengenang betapa kasihnya Tuhan terhadap kita semua ini. Saudara-saudari yang terkasih, pesan dari Yesus kepada kita semua. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Ya, membasuh kakimu. Ya, di sini hendaklah kamu saling membasuh kaki. Dan tentu saja dari kita semua pada malam hari ini tidak perlu membasuh kaki di sini, dan ini tentu saja mempunyai maksud membasuh kaki yang artinya adalah sungguh-sungguh mencintai dalam keadaan apapun. Maka bukan hanya sekedar membasuh kakinya, tetapi benar-benar mau mengajak kita, di antara kita saling membasuh, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, walaupun ada kelemahan-kelemahannya. Saudara-saudara yang terkasih, hari Selasa kemarin kami para imam yang mestinya dirayakan pada hari Kamis menjelang Kamis Putih ini, yaitu kami para imam Sekuskupan Surabaya mengadakan rekoleksi bersama Bapak Uskup berkaitan dengan pengakuan dosa, temanya. Kemudian setelah rekoleksi dilanjutkan dengan pengakuan dosa. Ya, jadi ada ibadat tobat, kemudian ada pengakuan dosa. Jadi jangan mengira bahwa para romo uskup itu tidak mengaku dosa. Ya. Jadi ada ibadat tobat, kemudian saling, ya, ada beberapa romo yang ditunjuk untuk mendengarkan pengakuan itu. Ya, sampai jam 2 baru selesai. Kemudian sorenya jam 5 kami mengadakan misa krisma. Memang mungkin di antara saudara-saudara jarang mengikuti misa krisma ini. Sebetulnya bukan hanya untuk para imam yang boleh hadir, tetapi oleh semua umat boleh hadir. Disitulah diberkati minyak yang dipakai untuk pelayanan sakramen, minyak katekumen, minyak krisma, dan minyak orang sakit. Nah, dalam peristiwa itu juga para imam adalah memperbarui janji imamat. Dalam misa krisma, bagian yang penting pula adalah para imam membarui janji kesetiaan, janji dalam pelayanan terhadap Tuhan lewat tugas-tugas yang diembannya. Maka kemudian di hadapan Bapak Uskup, kami para imam ini mengulangi janji imamat kami. Jadi kalau saya hitung, saya selama ini sudah 20 kali saya mengulangi janji. Berarti sudah 20 tahun. Ya. Kalau setiap tahun itu ada pengulangan janji imamat bersama Bapak Uskup, ya, berarti ya sudah 20 kali, berarti sudah 20 tahun saya itu mengabdi menjadi seorang imam ini. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sungguh-sungguh peristiwa yang bagus, yang baik bagi kami para imam pula, bahwa kami diingatkan kembali, diteguhkan kembali dalam karya pelayanan, lebih-lebih dalam karya penyelamatan jiwa-jiwa ini. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, ya, kita mau diajak untuk bersama-sama juga sebagai imam supaya bisa membasuh kaki satu sama lain, bisa melayani dengan sungguh-sungguh, mencintai umat yang dipercayakan kepadanya,
supaya semuanya yang dicintai itu bisa hidup bersama-sama menjadi pengikut Yesus. Maka pada malam hari ini juga saudara-saudara, sebagai tanda pembasuhan kaki Anda satu sama lain, lebih-lebih Anda yang berkeluarga, kebanyakan pada malam hari ini adalah Anda hadir sebagai suami istri, maka nanti akan ada janji perkawinan Anda. Ya, lebih-lebih yang sebagai pasangan suami istri. Nanti ada teks yang dibagikan kepada saudara-saudara yang ada di pinggir-pinggir, supaya tanda membasuh kaki satu sama lain itu sungguh-sungguh Anda lakukan dengan pembaruan janji kesetiaan Anda. Jadi mau membasuh kaki satu sama lain, terutama saya mau mengajak mulai lewat keluarga yang harus memulai sebagai tempat di mana bertumbuhnya iman dari anak-anak kita, bertumbuhnya iman dari orang-orang Katolik. Baik kiranya kalau bukan sekedar mengucapkan, tetapi membasuh kaki tadi jadi tidak lanjuti dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jadi nanti setelah pembasuhan kaki para murid, kemudian nanti akan dilanjutkan ada janji pernikahan, pengulangan janji pernikahan kepada Anda semua, lebih-lebih Anda yang sekarang ini hadir sebagai suami dan sebagai istri dalam keluarga. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam peristiwa kita merayakan Kamis Putih ini, ya, mengenangkan perjamuan Tuhan ini, sekaligus kita mau bukan hanya setelah menerima perjamuan bersama Tuhan kita kemudian duduk diam, tetapi kita mau melanjutkan apa yang menjadi ajaran dari Tuhan Yesus ini, yaitu saling membasuh dengan dikuatkan perjamuan Tuhan yang setiap kali juga kita ikuti bersama Yesus dalam Ekaristi, bukan hanya berhenti di gereja ini, tetapi akan terus-menerus dihayati, dilanjutkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, lebih-lebih lewat keluarga-keluarga Anda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka peristiwa ini bukan hanya sebagai lambang-lambang begitu saja, tapi mari kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita. Membasuh kaki pasangan Anda berarti Anda mau mencintai dari kekurangan dan kelebihan dari pasangan Anda, dan akhirnya Anda menjadi gereja rumah tangga yang sungguh-sungguh bisa menumbuhkan iman yang kuat bagi keluarga Anda. Tuhan memberkati kita semua.